Ketika ada dua orang berdoa, yang satu penjual payung, yang satu penjual es. Doa penjual es kira-kira apa ya? Tuhan kasih cuaca panas, terik supaya esku laku. Terus doanya tukang payung apa tuh? Tuhan kasih hujan yang lebat supaya payung saya juga dibeli banyak orang dan daganganku laku. Dua-dua sama-sama berdoa nih. Tuhan mau jawab yang mana? Tuhan bilang kalau saya jawab doanya tukang payung, tukang es rugi. Kalau saya jawab doanya tukang es untuk kasih matahari terik panas supaya orang kehausan, dahaga dan beli esnya, maka tukang payung akan rugi juga. Maka Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, hal doa itu selalu diucapkan, dilakukan karena kita punya kepentingan. Bapak Ibu tentu saat minta sama Tuhan sesuatu karena kita punya kepentingan kan. Sakit misalnya. Kita berdoa, Tuhan pulihkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati obatku, Tuhan berkati dokter yang merawatku, Tuhan berkati alat-alat yang dipakai dan sebagainya. Karena kita punya kepentingan sembuh. Tetapi apakah kita akan tetap konsisten jika kita tidak punya kepentingan? Doa kita tetap sama bobotnya. Doa kita tetap kita lakukan di dalam kesadaran iman bahwa kalau saya tidak berdoa maka hidupku akan lemah. Jika saya tidak berdoa maka keputusan-keputusan yang kuambil pasti keputusan berdasarkan kehendakku. Kalau saya tidak berdoa maka apapun yang saya kerjakan tidak akan pernah berhasil. Nah, kesadaran seperti ini yang tidak ada nuansa kepentingannya, itulah yang seharusnya dikerjakan, dilakukan, dibuat oleh semua orang percaya. Karena mereka tahu bahwa tanpa doa hidup mereka hampa, tanpa doa hidup mereka akan kering, tanpa doa mereka tidak memiliki kuasa apapun. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dalam hemat yang saya pelajari, saya baca, beberapa catatan menjelaskan tentang kebenaran berdasarkan Alkitab yang harusnya dimengerti oleh semua orang. Yang pertama, dalam kehidupan beriman kita harus mendasari kehidupan kita kepada kebenaran legalitas. Kebenaran yang dibangun ketika kita menuruti aturan-aturan Tuhan Allah. Jadi hidup orang percaya tidak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan pernah mengalami sesuatu ketika mereka tidak berjalan di dalam aspek kebenaran legalitas ini. Kalau mereka jalan tanpa aturan, mereka jalan tanpa rambu-rambu yang jelas, maka tersesatlah hidup mereka dan tidak ada kebenaran yang ditemukan dalam kehidupan orang ini. Yang kedua, Alkitab mendidik kita untuk menjadi orang yang membangun kehidupan di dalam kebenaran solidaritas. Apa itu kebenaran solidaritas? Kebenaran di dalam relasi yang kita bangun terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Solidaritas berbicara tentang bagaimana orang memiliki kepedulian, bagaimana seseorang memiliki empati, simpati kepada orang lain, bagaimana cinta kasih itu disalurkan di dalam kebenaran, bukan di dalam kepentingan. Sehingga kebenaran solidaritas itu juga menjadi prinsip di dalam kehidupan beriman.
Supaya ketika kita membangun relasi dengan Tuhan dan sesama, dia dibangun di dalam hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab juga mendidik kita untuk membangun kehidupan di dalam kebenaran yang loyalitas. Loyalitas ini berbicara tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang Yesus cari itu orang sakit, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang dimarginalkan, orang yang diasingkan, orang yang tidak diperduli oleh masyarakatnya. Tujuannya Yesus ke situ. Apakah Yesus anti orang kaya? Apakah Yesus anti dengan kemapanan? No. Yesus mau makan di rumah seorang kaya raya yang adalah pemungut cukai, yang badannya lebih kurang tingginya sama dengan saya. Waktu mau lihat Yesus, dia harus naik dulu di atas pohon. Siapa itu? Apakah Yesus anti dengan Sakius? Tidak. Yesus bilang, Sakius turun, saya mau makan malam di rumahmu hari ini. Dan Sakius jamu makan untuk Yesus dan murid-muridnya. Tapi kenapa perhatian Yesus harus kepada mereka yang kecil? Karena aspek loyalitas Yesus itu tinggi di situ. Yesus tahu di dalam kehidupan manusia sudah tidak ada lagi yang namanya kesederajatan. Tidak ada yang namanya equal, keseimbangan. Manusia membangun kehidupan di dalam strata-strata sosial mereka. Manusia menempatkan dirinya dengan orang lain di dalam perbedaan yang signifikan. Karena itu Yesus bilang, ini gak benar. Aku harus datang untuk mengangkat mereka yang direndahkan. Aku harus hadir di tengah-tengah umatku yang selalu mendapatkan intimidasi dari sesamanya. Maka gereja dipanggil juga untuk memiliki aspek kebenaran ini di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja hari ini. Kalau kita juga tidak peduli dan kita masa bodoh dengan yang lain, maka aspek ini juga tidak akan real, ditampakkan, dinyatakan, diwujudkan oleh gereja di dalam kehadirannya kepada mereka yang dipinggirkan, disisihkan di tengah kehidupan bersama. Nah, dari 3 poin kebenaran inilah, maka doa yang kita naikkan juga harus didasarkan pada kebenaran ini. Kita tidak bisa berdoa kalau kita tidak hidup di dalam aturan-aturan Tuhan Allah. Kalau kita tidak hidup di dalam firman, kalau kita tidak hidup di dalam regulasi yang Tuhan beri untuk kita menjadi rambu, menjadi koridor bagi kita, menjadi arah tujuan dalam hidup kita, doa kita tidak akan berdampak, Bapak Ibu. Jangan harap saudara mau tikam lutut sampai lutut lecet lagi. Tapi kalau hidupmu tidak dibangun di dalam kebenaran legalitas yang Allah kehendaki, doamu tidak akan berarti. Sama kalau kita berdoa mengabaikan aspek solidaritas dalam hidup kita, tidak peduli dengan orang lain, tidak berempati dengan orang lain, maka doa kita juga menjadi mubazir. Doa kita hanya menjadi kata-kata indah di hadapan Tuhan yang tidak punya kekuatan apapun untuk mengubah hidup kita. Apalagi kalau kita tidak punya aspek loyalitas dalam hal berdoa, maka doa kita juga tidak akan pernah menjadi sesuatu yang dapat memberikan spirit baru dalam diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang positif bagi Tuhan dan sesama. Maka di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini kan jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus mau bilang begini, kalau itu hakim yang tidak takut Tuhan Allah, itu hakim yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, itu hakim yang hanya memutuskan dan mengetuk palunya berdasarkan kehendaknya, dia mau mengabulkan permohonan janda miskin yang minta ditolong. Bagaimana dengan Tuhan Allah? Pastilah Allah jauh lebih bijak daripada hakim ini.
Allah yang sangat peduli, yang sangat mengasihi, yang sangat mencintai umatnya, yang datang berdoa tanpa lelah, maka apapun yang dia minta pasti dikabulkan. Allah selalu mengerti. Sebelum ibu bapak dan saya minta, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Yang Tuhan tunggu adalah bagaimana engkau mau datang cari aku di dalam kesetiaan dan ketaatan tanpa pernah lelah. Tidak terjadi sesuatu hari ini, terus berdoa. Tidak terjadi lagi 1 minggu, terus berdoa. 1 bulan, 1 tahun, terus berdoa. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi kapan dijawab, biarlah itu Tuhan yang memutuskan. Saya dan Bapak Ibu hanya diminta untuk datang di dalam kesetiaan. Mari berjalan di dalam kekuatan doa. Mari terus berdoa dengan sungguh. Mari datang cari Tuhan tanpa jemu. Karena Tuhan tahu hati pikiran kita yang berdoa kepadanya. Apakah dibangun di dalam kebenaran atau dibangun di dalam kepentingan.